Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujuan Tiwi dengan NIM 2092347 dari kelas Administrasi Bisnis 7. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis Good Corporate Governance pada PT Hero Supermarket Tbk. Di sini ada profil perusahaan, sejarah singkat mengenai PT Hero Supermarket Tbk. PT Hero Supermarket Tbk didirikan pada 5 Oktober tahun 1971 dan mulai beroperasi komersial pada bulan Agustus tahun 1972. Kantor pusatnya berlokasi di Geraha Hero CBD Bintaro, Sektor 7, Blok B7 atau A7, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Indonesia. Dibangun oleh Soleh Kurnia. Perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 1980-an dan 1970-an, termasuk melakukan penawaran umum perdana atau IPO. Sebagai salah satu grup retail terbesar di Indonesia, PT Hero Supermarket Tbk mengoperasikan merek-merek terkenal seperti Hero Guardian, Health and Beauty Store, dan IKEA. Dan fokus perusahaannya adalah melayani pelanggan kelas menengah dengan pengalaman berbelanja berkualitas tinggi dan beragam. Di sini ada visi dan misi. Visi dari PT Hero Supermarket Tbk adalah dengan menjadi pengecer terbuka di Indonesia dari segi penjualan dan penciptaan nilai jangka panjang. Lalu ada misi. Misi dari PT Hero Supermarket Tbk adalah yang pertama, kami dapat memuaskan semua segmen pelanggan dan kami akan mengembangkannya secara menguntungkan di seluruh Indonesia dengan memperkuat penawaran masing-masing merek toko. Yang kedua, kami meningkatkan dan memotivasi talenta lokal terbaik. Yang ketiga, kami berusaha keras menjadi yang terbaik bagi pelanggan, lebih sederhana bagi karyawan, dan lebih murah bagi perseroan. Yang keempat, kami sebagai pelopor retail Indonesia akan melanjutkan bekerja sama untuk tumbuh seiring dengan perkembangan negara kami. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi dasar dari PT Hero Supermarket Tbk. Di sini ada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip GCG, di mana prinsip-prinsip GCG ini ada 5. Yang pertama, transparansi. PT Hero Supermarket Tbk menekankan transparansi dan komunikasi dengan publik melalui laporan keuangan teratur, informasi penting, dan rules rutin untuk memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Yang kedua ada akuntabilitas. PT Hero Supermarket Tbk menunjukkan komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Manajemen perusahaan termasuk dewan direksi dan eksekutif bertanggung jawab penuh atas keputusan dan konsekuensinya. Yang ketiga ada responsibilitas. PT Hero Supermarket Tbk menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. PT Hero Supermarket Tbk aktif dalam program CSR untuk mendukung sosial, lingkungan, dan masyarakat. Yang keempat ada independensi. Dewan Direksi Independen. Dewan Direksi terdiri dari anggota independen yang tidak terafiliasi dengan manajemen untuk pengawasan objektif. Dan yang kelima ada kewajaran. PT Hero Supermarket Tbk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi dalam berbisnis. Perusahaan memastikan perlakuan adil bagi semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, investor, dan pemasok. Lalu selanjutnya ada kebijakan dan prosedur yang mendukung penerapan GCG di PT Hero Supermarket Tbk. Yang pertama ada kebijakan tata kelola. PT Hero Supermarket Tbk menegaskan komitmennya pada GCG, nilai-nilai dan standar berlaku yang diharapkan. Yang kedua, komite GCG. Terbentuknya komite GCG yang mengawasi implementasi kebijakan GCG, mengevaluasi kinerja tata kelola, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Yang ketiga ada pelatihan GCG. Program pelatihan untuk karyawan agar memahami pentingnya GCG, prinsip-prinsipnya, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Yang keempat, ada pelaporan dan pengungkapan. Proses terkait pelaporan, kekhawatiran, dan pelanggaran GCG, serta mekanisme transparan untuk mengungkapkan informasi relevan pada pemangku kepentingan. Yang kelima, ada audit internal dan eksternal. Audit internal untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan GCG dan audit eksternal untuk memastikan ketaatan terhadap standar akuntansi dan tata kelola. Dan yang keenam ada kode etik dan perilaku. Kode etik yang mengatur perilaku etis, integritas, dan kewajaran dalam aktivitas bisnis serta menerapkan standar perilaku bagi seluruh anggota organisasi. Lalu di sini ada indikator kinerja. Analisis indikator kinerja tata kelola perusahaan yang baik atau GCG di PT Hero Supermarket Tbk. Yang pertama ada transparansi laporan keuangan.
PT Hero Supermarket Tbk menunjukkan komitmen pada transparansi laporan keuangan, membangun kepercayaan dan kredibilitas perusahaan dengan memberikan informasi akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Yang kedua, ada kepatuhan regulasi. Tingkat kepatuhan regulasi perusahaan terhadap regulasi dan tata kelola perusahaan menjadi indikator kinerja GCG, mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip GCG, etika operasional, dan mitigasi resiko hukum serta reputasi. Yang ketiga, ada audit internal dan eksternal. Audit internal dan eksternal yang efektif dan teratur meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas perusahaan dengan mendeteksi masalah, perbaikan sistem internal, dan memberikan opini independen. Dan yang keempat, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Program CSR yang aktif mencerminkan komitmen PT Hero Supermarket Tbk pada tanggung jawab sosial, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan sebagai indikator GCG. Selanjutnya ada penilaian singkat efektivitas penerapan GCG di PT Hero Supermarket Tbk. PT Hero Supermarket Tbk menunjukkan kinerja baik dalam tata kelola perusahaan atau GCG. Perusahaan ini memiliki transparansi laporan keuangan yang baik dengan informasi yang jelas, konsisten, dan teratur. Kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan, tata kelola perusahaan, dan peraturan industri juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip GCG dan operasional yang etis. Audit internal dan eksternal yang efektif memastikan integritas dan akuntabilitas perusahaan. Program CSR yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan bisnis menunjukkan komitmen PT Hero Supermarket Tbk terhadap tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada tantangan utama yang dihadapi PT Hero Supermarket Tbk dalam menerapkan GCG. Tantangan dalam implementasi praktik GCG di PT Hero Supermarket Tbk meliputi berbagai level kesadaran dan pemahaman terkait prinsip-prinsip GCG di antara pemimpin dan karyawan. Keterbatasan sumber daya, baik itu finansial maupun sumber daya manusia, juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan GCG secara menyeluruh. Resistensi terhadap perubahan, terutama yang melibatkan perubahan budaya dan praktik kerja, mungkin timbul saat menerapkan standar GCG baru. Selain itu, kompleksitas struktur organisasi yang melibatkan berbagai unit bisnis dan cabang dapat menjadi tantangan dalam menyesuaikan sistem tata kelola. Dan yang terakhir, tantangan terkait keamanan data dan implementasi teknologi yang diperlukan untuk mendukung tata kelola efektif di era digital juga perlu diperhatikan. Lalu di sini ada rekomendasi untuk peningkatan penerapan GCG di PT Hero Supermarket Tbk. Yang pertama ada peningkatan kesadaran dan pemahaman melalui program pelatihan GCG dan komunikasi internal yang efektif. Yang kedua ada penguatan struktur dan mekanisme tata kelola dengan pembentukan komite GCG independen dan menerapkan kode etik yang terstruktur. Yang ketiga ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan penyusunan laporan GCG tahunan yang komprehensif dan transparan, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Yang keempat, ada peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR melalui program CSR yang berkelanjutan dan terukur, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Yang kelima, ada pemanfaatan teknologi dengan implementasi sistem informasi terintegritas untuk mendukung proses tata kelola serta peningkatan keamanan data privasi informasi. Yang terakhir ada kesimpulan. PT Hero Supermarket Tbk menunjukkan komitmen kuat terhadap Good Corporate Governance atau GCG dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam menjalankan operasional perusahaannya. Hal ini terlihat dari penerbitan laporan keuangannya yang transparan, sistem pengukuran kinerja, program CSR yang aktif, dewan direksi independen, dan kompensasi yang wajar bagi semua pemangku kepentingan. And thanks for watching. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.